Katanya kau sayang padaku, katanya kau cinta padaku, tapi kenapa di saat aku sedang mau menghadap Tuhanku, kenapa kau kotori aku, kenapa kau nodai aku? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mugi Sehat. Semoga pemirsa semuanya dan sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Untuk kali ini Mugi Sehat akan bercerita ya, karena untuk pijat ya kan lagi agak sepi karena lagi musim COVID ya. Jadi Mugi Sehat akan bikin konten tentang ruhani ya, tentang kesehatan ruhani. Semoga bermanfaat. Di sini Mugi Sehat bukanlah seorang ustadz ya. Kalau masalah pakaian itu semua orang bisa ya, insya Allah semua orang itu bisa membuat. Jangan bertanya kepada saya karena saya bukanlah seorang ustadz. Saya masih mengaji, masih belajar ya. Jangan lihat jenggotnya, jangan lihat topinya, jangan lihat jasnya. Ya semua bisa dibuat oleh siapapun ya. Baik pemirsa, semoga bermanfaat apa yang saya ingin bicarakan pada kesempatan kali ini. Jadi saya akan bercerita di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang pemuda bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Wahai Rasulullah, apakah sekiranya Allah masih mau mengampuni saya ya Allah? Ya Rasulullah, dosa apakah wahai saudaraku?" Kata Rasulullah, "Saya malu untuk menyampaikan ya Rasulullah. Saya malu ya Allah. Dosa itu terlalu besar ya Rasulullah." "Wahai pemuda, janganlah engkau malu. Katakanlah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua hamba-hambanya yang mau bertobat dan memohon ampun padanya." 3 kali Rasulullah mendesak karena pemuda tadi tidak segan untuk menceritakannya. Maka sang pemuda pun menceritakan, "Begini ya Rasulullah, saya memiliki seorang kekasih yang sangat saya cintai ya Rasulullah. Akan tetapi kekasih saya telah meninggal dunia ya Rasulullah. Karena saya sangat mencintainya, saya sangat menyayanginya. Ketika kekasih saya sudah dikebumikan dan orang lain yang melayatnya sudah pada pergi, aku gali kuburnya dan aku sinahi ya Rasulullah. Aku menyesal ya Rasulullah." Rasulullah seketika tersentak, terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan daripada sang pemuda. "Bagaimana ya Rasulullah? Apakah Allah masih mau mengampuni hamba?" Rasulullah masih terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Akhirnya pemuda menahan rasa malu, dia pergi meninggalkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pergi sambil berjalan penuh dengan penyesalan dan menangis dengan mencucurkan air mata sambil memohon ampun kepada Allah, penuh dengan penyesalan. Semua peristiwa itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, temui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sampaikan sama Muhammad bahwa aku telah mengampuni pemuda yang tadi mengadu kepadanya, bahwa aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua hamba-hambaku yang mau bertobat dan memohon ampun pada aku," kata Allah. Malaikat Jibril pun segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ malaikat Jibril mengucapkan salam kepada Rasulullah. "Assalamualaikum ya Nabiullah." "Waalaikumsalam wahai Jibril, ada berita apa hari ini engkau datang?"
Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan bahwa tadi ada seorang pemuda yang datang kepadamu untuk memohon maaf. Menanyakan perihal apakah pemuda itu masih bisa dimaafkan atau tidak. Allah mengutus saya untuk menyampaikannya padamu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya. Engkau ditugaskan untuk mencari pemuda tersebut untuk menyampaikan bahwa Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu nggak pakai panjang lebar, terus Rasulullah mencari di kemana arah pemuda itu pergi dan segera mencarinya, dan tidak lama kemudian mereka pun bertemu. Wahai sang pemuda, maafkan saya. Allah telah menyuruhku untuk menyampaikan padamu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Bergembiralah, berbahagialah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka pun berpelukan, menangis penuh haru. Tidak lama kemudian mereka mengerjakan sholat berjamaah. Setelah mengerjakan sholat berjamaah si pemuda dan Rasulullah, maka si pemuda itu meninggal dunia dalam keadaan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah, seberapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah, segeralah kita memohon ampun kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan memperbanyak istighfar dan memohon ampun padanya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat diri saya dan juga sahabat ataupun pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.